Saya Dwi Indah Utami Ningsih, SEMM, dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Uang dan Bank dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah Ekonomi Uang dan Bank merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan pada topik utama, yaitu diantaranya topik uang, topik instrumen keuangan, topik teori permintaan uang, topik kebijakan moneter, topik sistem moneter, dan perbankan nasional. Untuk standar capaian pembelajaran, mahasiswa menguasai mata kuliah Ekonomi Uang dan Bank, serta mampu menerapkannya secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan tetap memperhatikan nilai humaniora dan etika pada organisasi bisnis maupun non-bisnis sebagai perwujudan rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara. Untuk rancangan pembelajaran semester mata kuliah Ekonomi Uang dan Bank, yaitu ada 14 kali pertemuan dengan rincian untuk pertemuan pertama, yaitu membahas materi uang. Pertemuan kedua membahas materi jumlah uang beredar. Pertemuan ketiga membahas uang dalam perekonomian modern. Pertemuan keempat akan membahas materi pasar uang dan pasar modal. Pertemuan kelima akan membahas materi pasar valuta asing. Pertemuan 6 membahas instrumen keuangan. Pertemuan 7 dan pertemuan 8 akan membahas teori permintaan uang. Pertemuan 9 dan pertemuan 10 akan membahas materi inflasi. Pertemuan 11 dan pertemuan 12 akan membahas materi kebijakan moneter. Pertemuan 13 dan pertemuan 14 akan membahas materi sistem moneter dan sistem perbankan nasional. Untuk model pembelajaran yang saya terapkan di mata kuliah Ekonomi Uang dan Bank ini, yaitu student-centered learning, di mana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan mahasiswa, dan mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan baru. Untuk kegiatan perkuliahan, normalnya adalah tatap muka di kelas dengan jumlah pertemuan 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Dengan masing-masing pembagian sebelum UTS 10 kali pertemuan dan setelah UTS 4 kali pertemuan. Selama masa pandemi, kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring. Perkuliahan secara daring dilakukan melalui mode sinkronus dan asinkronus learning. Untuk mode synchronous learning, saya memanfaatkan fasilitas video conference melalui aplikasi Google Meet atau Zoom Meeting. Untuk ketentuan pertemuan video conference, yaitu 5 kali pertemuan sebelum UTS,
dan 2 kali pertemuan setelah UTS. Untuk mode asynchronous learning, saya memanfaatkan fasilitas dari Universitas Gunadarma, yaitu berupa platform virtual class yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui laman vclass.gunadarma.ac.id, di mana di laman tersebut saya memberikan materi baik dalam bentuk file PDF atau Word atau materi dalam bentuk video, serta saya memberikan ruang untuk forum diskusi dan pengumpulan tugas. Untuk ketentuan virtual class, yaitu 5 kali pertemuan sebelum UTS dan 2 kali pertemuan setelah UTS. Untuk kontrak perkuliahan pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama antara saya sebagai dosen dan teman-teman mahasiswa. Berikut ini adalah contoh kontrak perkuliahan mata kuliah saya, Ekonomi, Uang, dan Bank. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan kegiatan pengajaran yang saya lakukan bersama teman-teman mahasiswa secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Oke. Baik, jadi materi kita hari ini yaitu jumlah uang beredar. Sebelumnya saya mau sampaikan untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mengidentifikasi konsep teoritis ekonomi, uang, dan bank. Kemudian untuk sub CPMK-nya, mampu menguraikan konsep dan pengertian jumlah uang beredar, membedakan jumlah uang beredar dalam arti sempit dan arti luas. Kemudian penciptaan uang dan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Dan untuk tujuan dari pembahasan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep jumlah uang beredar dan perkembangannya. Sebelum kita masuk ke materinya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan untuk materi sebelumnya? Materi tentang uang? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita mulai ya untuk hari ini. Oh iya, untuk daftar hadir nanti silahkan isi di Google Form melalui link yang sudah saya share di grup WhatsApp. Baik, Bu. Nah, yang pertama, di sini ada pertanyaan uang dalam peredaran dan uang beredar. Menurut teman-teman, beda nggak sih uang dalam peredaran dan uang beredar? Kalau menurut saya berbeda, Ibu. Ya, bedanya di mana? Karena seperti yang saya ketahui bahwa kalau uang beredar kan dia itu semua jenis uang yang ada dalam perekonomian, ya Ibu. Sedangkan untuk uang dalam peredaran itu merupakan seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan oleh bank sentral. Jadi antara keduanya itu memiliki perbedaan di cakupannya. Kalau uang beredar itu dia cakupannya lebih luas, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank sentral dan bank-bank hukum. Sedangkan untuk uang dalam peredaran itu dia cakupannya hanya di bank sentral saja. Oke, baik. Baik, terima kasih Meda. Kira-kira teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Atau sama mungkin? Sama ya. Oke, nah ini di sini penjelasannya
Jadi uang dalam peredaran itu seluruh jumlah uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Kalau uang beredar itu semua jenis uang yang ada di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral. Jadi semua uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik uang kartal maupun uang giral, itu yang namanya uang beredar. Benar ya tadi yang disampaikan oleh Meida. Terima kasih Meida. Lanjut. Nah, kalau misalkan ini di sini ada grafik, kira-kira apa nih yang bisa disimpulkan dari grafik ini? Di sini itu ada ini ya, ada peningkatan atau ada pertumbuhan mata uang beredar dari tahun 2019 ya sampai tahun 2022. Nah, di sini ada jumlah uang beredar dalam M1 dan uang beredar M2. Nah, lalu apa sih M1 dan M2 itu? Oke. Nah, lanjut ke pengertian jumlah uang beredar dalam arti sempit atau narrow money. Nah, atau di sini sebutnya M1. M1 itu jadi yang pengertian JUB dalam arti sempit. Nah, dalam arti sempit, uang memiliki pengertian sebagai seluruh uang kartal dan uang giral yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat, sehingga merupakan daya beli yang bisa langsung digunakan untuk pembayaran. Kemudian kalau M1 ini merupakan jumlah uang beredar atau merupakan uang beredar yang paling liquid. Sebab proses menjadikan uang kasnya itu sangat cepat tanpa adanya kerugian nilai. Nah, untuk rumusnya untuk mencari M1 itu C ditambah DD. Di mana C itu uang kartal, uang kertas dan uang logam, kemudian DD-nya ini demand deposit atau simpanan dalam bentuk rekening koran. Lanjut ke jumlah uang beredar dalam arti luas atau board money. Nah, ini M2-nya dalam arti luas. Jadi, kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik atau masyarakat meliputi M1 ditambah deposito berjangka ditambah tabungan. Nah, disebut juga likuiditas perekonomian karena perkembangan M2 ini bisa mempengaruhi perkembangan harga, produksi, dan keadaan ekonomi pada umumnya. Untuk rumus M2, yaitu M1 ditambah TD ditambah saving deposit. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak bedanya time deposit dan saving deposit? Saya, Bu. Oke, boleh, Citra. Kalau saving deposit itu tabungan. Kalau time deposit itu deposito berjangka. Oke, berarti paham ya. Jadi kalau saving deposit itu tabungan yang bisa diambil sewaktu-waktu. Nah, kalau time deposit yaitu deposito berjangka. Nah, ini bentuknya investasi. Jadi ada ada waktu kapan untuk diambil gitu ya. Oke, berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Yang pertama, kebijakan bank sentral. Kebijakan bank sentral berupa hak otonom dan kebijakan moneter berupa politik diskonto, politik pasar terbuka, politik cash ratio, dan
kredit selektif dalam mencetak dan mengedarkan uang kartal. Kemudian yang kedua yaitu faktor dari Bank Umum menciptakan uang giral melalui pembelian SBI. Nah, ini salah satu bentuk kebijakan moneter dalam mengendalikan jumlah uang beredar. Kemudian yang ketiga, tingkat pendapatan masyarakat. Nah, pendapatan adalah sejumlah uang yang kita terima ya dalam waktu tertentu. Jadi semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin besar juga jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Gitu pula sebaliknya. Kemudian tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga bank ini kalau tingkat suku bunganya rendah, maka masyarakat akan enggan untuk menyimpan uangnya di bank. Jadi jumlah uang yang beredar di masyarakat itu meningkat. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Jadi kalau suku bunganya rendah, orang-orang nggak mau nih, misalnya nabung gitu. Mereka pada lebih milih untuk keep uangnya untuk dipegang secara cash. Kemudian yang berikutnya yaitu pertumbuhan perekonomian negara. Nah, dengan adanya peningkatan jumlah uang beredar, maka masyarakat akan menempatkan sebagian dananya untuk konsumsi, sehingga membuat produsen produksi barang jadi lebih banyak. Kemudian permintaan akan faktor produksinya juga akan meningkat. Nah, produktivitas pengusaha di sini itu juga akan mengalami peningkatan sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita, kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berikutnya, mekanisme penciptaan uang. Nah, penciptaan uang adalah proses memproduksi atau menghasilkan uang baru. Kemudian dalam mekanismenya ini, penciptaan uang ini terdapat 3 pelaku dari penciptaan uang. Yang pertama yaitu otoritas moneter dan Bank Umum. Ya, kalau yang otoritas moneter itu menciptakan uang kartal ya, uang logam dan uang kertas tadi. Nah, kalau Bank Umum menciptakan uang giral dan uang kuasi. Uang kuasi itu masih ingat nggak uang kuasi apa? Uang kuasi itu simpanan milik sektor swasta domestik di Bank Umum, di Bank BPR, kemudian termasuk juga simpanan berjangka rupiah dan tabungan lainnya dalam bentuk rupiah, serta rekening-rekening lain dalam bentuk valuta asing. Itu namanya uang kuasi. Nah, selain uang kuasi itu juga kita perlu kenal yang namanya uang inti atau reserve money atau base money. Nah, uang inti ini uang yang merupakan cikal bakal terciptanya jumlah uang beredar. Artinya semakin banyak uang inti akan mendorong timbulnya jumlah uang beredar. Kemudian di sini ada sektor swasta domestik. Nah, sektor swasta domestik ini sebagai apa nih? Kalau tadi yang menciptakan kan ada otoritas moneter dan Bank Umum. Nah, kalau sektor swasta domestik ini sebagai apa? Sebagai penggunanya nggak sih, Bu? Iya, benar. Sebagai penggunanya.
Ya, jadi yang nyiptain tadi ada bank sentral, kemudian ada bank umum, kemudian penggunanya ya sektor swasta domestik atau masyarakat gitu ya. Berikutnya mekanisme penciptaan uang. Jadi bank sentral menciptakan uang ini dengan cara yang pertama mencetak mata uang kertas atau logam, kemudian mengadakan utang dan pinjaman, yang ketiga beragam kebijakan pemerintah. Nah, kalau bank umum menciptakan uang giral dan uang kuasi ini melalui beberapa cara juga. Yang pertama, substitusi, transformasi, dan pemberian kredit. Di sini ada contoh kasus mekanisme penciptaan uang. Jadi di sini ada Tuan Ali, seorang pengusaha mainan, memiliki stok mainan senilai 1 juta sebagai penyederhanaan ya, merupakan satu-satunya modal. Itu 1 juta ini satu-satunya modalnya Tuan Ali. Nah, neraca Tuan Ali yang menggambarkan hal ini itu neracanya seperti ini. Mainan di debit, kemudian modal di kredit sejumlah 1 juta. Nah, kemudian pemerintah membeli seluruh stok mainan Tuan Ali untuk diberikan ke panti asuhan dengan mencetak uang baru senilai mainan tersebut, yaitu senilai 1 juta tadi. Nah, setelah terjadi transaksi, maka neraca Tuan Ali maka neraca Tuan Ali dan pemerintah adalah sebagai berikut, yaitu neracanya Tuan Ali dulu ya. Uang tunainya jadi 1 juta di debit, kemudian modalnya 1 juta di kredit. Nah, untuk neracanya pemerintah, mainan di posisi debitnya 1 juta, kemudian posisi kreditnya uang tunai 1 juta. Nah, seandainya Tuan Ali memutuskan untuk tidak memegang seluruh kekayaan dalam bentuk uang tunai, misalnya 250.000, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian 500.000 disimpan dalam bentuk rekening koran, dan sisanya dalam bentuk deposito berjangka dengan memperoleh imbalan bunga 18% per tahun. Nah, transaksi ini akan tercatat dalam neraca Tuan Ali dan neraca bank sebagai berikut. Ini neraca Tuan Ali. Di posisi debitnya ada uang tunai, rekening koran, deposito berjangka, masing-masing 250.000, 500.000, dan 250.000. Kemudian di kreditnya ada modal sebesar 1 juta. Kemudian untuk di neraca banknya, uang tunai 250.000. Kemudian untuk di posisi kreditnya ada rekening koran 500.000 dan deposito berjangka 250.000. Nah, uang beredar yang tercipta sebelum Tuan Ali mengambil keputusan untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, maka jumlah uang beredarnya adalah 1 juta. Nah, setelah Tuan Ali menyimpan sebagian uangnya di bank, maka jumlah uang beredar M1-nya jadi berapa? Kira-kira udah kelihatan belum? Untuk M1-nya. Belum, Ibu. Nah, jadi untuk M1-nya, uang kartalnya kan tadi 250.000. Saldo rekening koran masyarakatnya ada 500. Nah, M1 tadi kan uang kartal ditambah demand deposit ya. Jadi 250.000 ditambah 500.000. Jadi 750.000. Ini untuk M1-nya. Kemudian untuk M2-nya itu M1 ditambah time deposit 750.000 ditambah 250.000. Jadi untuk M2-nya totalnya 1 juta rupiah.
Berikutnya neraca otoritas moneter. Nah, di dalam kehidupan masyarakat, jumlah uang yang beredar ditentukan oleh kebijakan dari bank sentral untuk menambah dan atau mengurangi jumlah uang melalui kebijakan moneter. Nah, nanti kita akan bahas materi kebijakan moneter ini di pertemuan ke-11 dan ke-12. Oke, sebelum tugas, kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas, Bu. Cukup, oke. Terima kasih. Baik, sekarang saya sampaikan tugas untuk pertemuan berikutnya, nanti akan kita diskusikan. Jadi tugasnya itu, teman-teman cari perkembangan jumlah uang beredar 10 tahun terakhir, dan kira-kira faktor yang mempengaruhinya apa, gitu ya. Apalagi kita sempat melewati masa pandemi nih, kira-kira apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar, terus jumlah uang beredarnya selama pandemi itu naik atau turun, gitu ya. Nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Saya stop sharing dulu. Ya, baik, terima kasih. Itu aja materi dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu.